Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kali ini kita akan berbicara santai, ngobrol santai dengan Gus Irfan ya. Kali ini tema kita adalah Islam dan kesucian. Nah, Islam dan kesucian memang sepertinya tidak bisa dipisahkan. Karena kesucian itu begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak cara-cara untuk bersuci, mulai dari beristinja, kemudian ada wudhu, ada tayamum, ada mandi janabat atau mandi besar. Bahkan nanti pada kegiatan ibadah-ibadah lainnya ada mandi yang disunahkan, semisal ketika mau sholat Jumat. Nah, ini menandakan bahwa kesucian dalam Islam itu sangat penting ya. Nah, kita akan mengulasnya santai tapi mengena mendalam, sehingga ini akan memunculkan suatu pemahaman yang begitu berharga, yang begitu bisa dipahami bersama, sehingga kita semua benar-benar memahami bahwa kesucian itu ternyata memiliki nilai-nilai ketauhidan, baik itu nilai tauhid sosial ataupun langsung nilai tauhid yang berhubungan langsung pada Allah. Baik, alangkah baiknya kalau kita berusaha untuk memahami apa sebelumnya, apa makna mendasar dari kesucian itu dalam Islam. Nah, baik pemirsa di mana saja Anda berada, saya yakin bahwa pemirsa semua sudah sering mendengar bahwa ada sebuah dalil, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, Gus Irfan, kenapa sih dalam Islam itu begitu penting bersuci itu? Dari segi syariat, memang toharoh atau sesuci itu masuk dalam beberapa ibadah, sebagaimana sholat, sebagaimana kita puasa, sebagaimana kita haji atau yang lain. Dengan toharoh, sholat yang kita lakukan bisa sah. Nah, toharoh itu ibarat yang paling dasar, harus suci. Nah, suci dari apa? Kalau di dalam kita ngomong masalah fikih, suci dari najis dan hadas. Nah, makanya di dalam fikih sebelum kita melakukan sholat, syarat-syaratnya salah satunya harus suci dari hadas dan najis. Nah, itu salah satu pentingnya toharoh. Terus kalau hubungannya dengan Islam yaitu tadi, jadi Islam sendiri melalui toharoh secara tidak langsung itu juga mengajak kita untuk selalu hidup yang bersih. Jadi kalau kita mendasar masalah toharoh kayak gitu. Lah ranahnya nanti kalau kita menghilangkan hadas kecil berarti dengan wudu. Kalau kita menghilangkan hadas yang besar berarti dengan mandi. Nah, di mana masing-masing wudu atau mandi ini memiliki tata cara tersendiri. Jadi kayak gitu kalau kita berangkatnya dari bawah. Ya. Sebab ketika wudu kita, mandi kita tidak sah, maka akan berentek ke ibadah yang lain. Sholat kita jadi tidak sah. Kita mau baca Al-Quran, kita belum suci. Kita mau melakukan tawaf atau melakukan puasa,
posisi hadas kita belum hilang, kayak gitu. Baik, gini, kita yang mendasar saja Gus ini ya. Sebenarnya bersuci itu yang seperti apa? Yang bisa disebut, oh ini kita sedang bersuci. Wah, apa memang harus ada niatnya, semisal begitu? Atau kemudian bersuci itu mungkin ada banyak hal. Tadi disebutkan dalam ibadah-ibadah tertentu, mungkin bisa jadi harus suci badannya, suci pakaiannya, tempatnya, atau mungkin ada makna bersuci yang lain yang kita sebut di awal tadi, ada dimensi bersuci bahasa saya yang transenden, bersuci pada Allah ya, yang sifatnya langsung hablum minallah, ada yang imanen hablum minan nas. Kalau bersesuci sendiri, jadi kalau kita dari bawah ya kayak di awal tadi ya. Memang setiap ibadah perlu yang namanya suci dari hadis, dari najis atau dari hadas. Nah, ketika kita sudah benar dalam sholat kita secara sesuci, secara toharoh sudah dibenarkan, maka kata Imam Ghazali ada 4 poin ternyata masalah toharoh itu. 4 poin ya. 4 poin. Yang pertama, kita bersesuci dari hadas dan najis. Hadas dan najis. Kalau masalah najis itu kan terlihat ada kotoran, ada darah, ada nanah, terus kita bersihkan dengan cara yang disyariatkan. Kalau hadas ini sebenarnya sebuah status. Sebagaimana ketika Anda sudah menikah dan kemudian tadi malam berkumpul dengan istri, maka status Anda ketika belum mandi disebut orang yang jenabah atau junub. Nah, ketika kita mandi, kita suci kembali, kayak gitu. Kalau hadas kecil, ketika kita mungkin mengeluarkan angin, maka kita disebut orang yang sedang berhadas kecil. Berarti status kita tidak suci dari hadas kecil. Nah, cara menyucikannya dengan wudhu. Nah, terus itu poin yang pertama tadi. Poin yang kedua, kita bersesuci dari dosa-dosa. Dosa ya? Iya, bersesuci dari dosa. Sebab kita hanya manusia, di mana manusia ini pasti melakukan yang namanya dosa. Entah itu kecil atau besar, sengaja ataupun tidak sengaja. Berarti kalau kita itu sengaja melakukan dosa, ya kita jangan lupa untuk istighfar. Nah itu. Yang ketiga, bersesuci toharoh atau bersesuci dari akhlak-akhlak yang tercela di dalam hati kita. Hati ya? Hati. Loh, hati itu ada adabnya. Wah, gimana itu? Gimana bisa dijelaskan? Sebagaimana kita itu kadang sering melihat orang yang punya rezeki banyak daripada kita, dan kita akhirnya hasut, kita benci, kita iri, kita sering, bahasa Jawanya itu kayak ngerundel, kita menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu hilang. Itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting di dalam masalah tauhid, ya. Hati kita itu wajib suci, bersih dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iman itu pusatnya di dalam hati. Dengan iman kita bisa meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaannya. Dan ketika kita memohon, ketika kita berdoa, ketika kita ibadah, jangan sampai ibadah kita itu ditujukan untuk selain Allah. Misal panjenengan sholat, tujuan sholatnya ben didelok wong akeh, ngoglo ahli ibadah, tujuannya ben terkenal, ngaji ben terkenal, ben populer. Nah itu berarti yang diinginkan bukan Allah Ta'ala, melainkan selain Allah. Jadi kalau masalah riya itu sebenarnya adalah syirik, tapi yang khafi. Nah, sama. Baik. Kita tadi sudah di pengantar ya, bahwa ada kesucian yang imanen dan kesucian yang transenden. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sepertinya 4
kategori atau kriteria dari Imam Al-Ghazali sudah cocok kayaknya itu ya. Sampun. Semisal tadi yang kesucian tingkat pertama harus menjaga diri atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Artinya orang itu harus menjaga minimal kebersihannya. Karena kalau orang itu tidak bersih, ketika bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, membuat tidak nyaman orang lain. Itu kan juga namanya bersuci hablum minan nas ya, hubungannya dengan hablum minan nas. Ya kan? Terus kemudian yang kedua tadi bersuci yang berhubungan dengan apa namanya tadi Gus? Yang kedua bersuci dari dosa-dosa. Oh, dosa-dosa. Nah, dosa-dosa ini juga ada yang dosa yang berhubungan dengan masyarakat. Pasti juga kita sering nyuri teman. Iya, ngejahili gitu. Gibah. Misui nggak Mas? Misui teman bisa masuk enggak? Masuk. Karena bisa menyakitkan ya, menyakitkan hati ya. Oke. Misui gitu. Tapi misuh sendiri enggak apa-apa. Kalau misuh itu sebenarnya gimana ya? Kan kita orang Jawa. Kita Jawa ya. Kadang itu juga angel kita menghubungi misuh. Terkadang orang itu menjadi akrab sebab misuh. Misuh ya. Tapi ini tidak patut untuk diucapkan. Itu aja. Oke. Nah, jadi yang kedua membersihkan diri dari dosa-dosa, baik dosa yang sengaja, tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar. Baik Gus, ini kayaknya 4 kriteria dosa dari Imam Al-Ghazali sepertinya cocok. Kalau kita kaitkan, kita korelasikan dengan konsep bersuci dalam Islam, baik itu yang imanen, hubungan dengan Allah, dan yang hubungan dengan manusia, dan kemudian yang transenden, bersuci yang hubungan dengan Allah. Nah, yang pertama, kita bersuci dari hadas dan najis. Dan ini sepertinya korelasinya itu dengan konsep kebersihan, paling tidak kan begitu. Nah, seseorang yang menjaga kebersihannya, ya kan, dia akan selalu nyaman, hidup di lingkungan yang nyaman. Dan kemudian kalau dia menjaga kebersihan badannya, kemudian pakaiannya, ketika berinteraksi dengan orang lain pun juga merasa nyaman. Nah, begitu juga kalau kebalikannya. Kalau dia bau, kucel ya kan, nah, itu orang juga tidak nyaman. Orang akan semakin menjauh dekat dia. Ya. Nah, jadi seseorang itu kalau dia bisa menjaga kebersihan tubuhnya, tentu tujuannya adalah untuk menjaga, atau bisa jadi ini konsep kesucian sosial ya. Saya ingin mensucikan diri saya sehingga kemudian agar hubungan saya dengan orang lain itu lebih ada chemistry. Lebih bagus lebih lah. Baik, kan? Orang mendekati kita itu bukan karena apa-apa, tapi memang karena kita bagus secara kebersihan, secara mungkin suci kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah kita mensucikan diri dari dosa-dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Nah, ini kalau memang kita kategorikan dalam konsep bersuci, itu jelas hablum minallah dan hablum minan nas ada di dalamnya. Misalnya kita kadang-kadang berbicara dengan teman, kita niatnya baik, tapi bisa jadi dia tidak suka. Nah, membuat dia sakit hati kan bisa jadi seperti itu, karena ketidakcocokan. Nah, kemudian karena kita itu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan teman kita, nah, maka kita berusaha misal cara menyucikan dosa-dosa itu adalah dengan meminta maaf. Ya kan? Kalau dengan Allah ya langsung dengan Allah. Ini sudah masuk kategori itu. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita sebagai manusia pada umumnya ya, dan umat Islam pada khususnya, bagaimana bisa membersihkan dan mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji atau tercela.
Dan ini kayaknya khususnya seperti tadi yang dibicarakan hati, Gus. Nggih. Hati ya, Hati. Iri, kemudian dengki, bisa jadi ya seudon ya. Nggih. Ada rasa dendam, bisa jadi ada kesombongan. Nggih. Bisa jadi macam-macam kayak Ya memang konsep hati itu kan molak-malik. Oh, nggih, berubah-ubah ya. Hati itu kan al-qalbu. Qalbu itu kadang ada di bahasa Arab itu qalaba yuqallibu taqliban, semacam itu. Kadang sekarang kita suka, besok enggak. Sekarang kita benci, besok suka. Hati kan kayak gitu. Sekarang kita enggak mau, besok mau. Molak-malik hati. Ya, dimana di dalam hati ini akan terpengaruh hal-hal yang itu tidak teruji atau tercela, sebab kita bisa saja melihat orang lain itu nikmat, tapi kita sebenarnya benci dengan dia. Dari dalam hatinya. Dari dalam hati. Itu penyakit. Penyakit. Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk menjadi orang yang suka bersedekah. Kadang hati kita mengontrol kita untuk menjadi orang yang pelit, bakhil. Kita cumetil dalam mengeluarkan sesuatu. Atau yang lain, mungkin kita mudah iri, mudah dengki dengan yang lain. Sebab terkadang apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain itu tidak sama. Dan kita itu sering melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Seringnya malah ke atas. Iya, yang akhirnya hati kita nggak nutut. Coba panjenengan gadai motor biasa, tapi yang Anda lihat adalah orang-orang yang punya mobil. Hatinya akan bergejolak. Oh kayak kok iso, kok gak iso. Terus podo-podo manungsone. Podo-podo manungsone ibadah podo. Kan kita akan menjadi momok bahwa hati itu sering nggak terima. Dan itu bisa bersih ketika kita melatihnya. Kita membiasakan hati kita itu sering syukur, sabar dengan apa yang kita terima. Sebab Allah Ta'ala itu memberikan apa yang terbaik buat kita, tetapi bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum. Masuk. Nah, gitu ya. Iya. Lah, tapi bisa jadi tuh Gus. Kayaknya walaupun noda hati ya kan, noda hati, kotoran hati itu juga bisa sampai kepikiran nggak Gus? Iya. Bahkan bukannya pikiran, juga perilaku loh itu. Iya. Perilaku. Makanya yang ngontrol semua anggota tubuh kan hati dan pikiran. Ketika hati Anda buruk, maka kelakuan Anda bisa sangat buruk. Kayak gitu. Ketika hati kita baik, maka perilaku kita adalah baik. Di dalam sholat itu kan ada konsep inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Di dalam sholat kita diajarkan, kita mulai takbiratul ihram, kita menghadap ke Allah Ta'ala, kita ada ruku, kemudian kita ada sujud. Di posisi inilah kita memiliki derajat yang paling tinggi dengan Allah Ta'ala, bahwa kita itu hamba yang tidak bisa apa-apa. Makanya ketika orang itu sholatnya bagus, insya Allah perilakunya juga bagus. Nah, perilaku yang baik ini diawali dengan hati yang bersih, diawali dengan hati yang baik juga. Oke, baik, itu kategori yang ketiga ya. Ya. Nah, ini yang menarik adalah kategori yang keempat, dan kayak ini lebih cenderung mengarah pada tasawuf.